Teman-teman, kembali lagi bersama saya Surabi Usman Al-Gayoni. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Dr. Sulaiman Ismail MAG, seorang akademisi sekaligus tokoh dan dai, yang kita akan ngobrol bagaimana sampai Dr. Sulaiman Ismail ini meraih doktor yang luar biasanya saat bersamaan istri dan anak-anak beliau juga kuliah. Langsung saja kita ngobrol dengan Dr. Sulaiman Ismail. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Kita kabar baik-baik saja. Alhamdulillah. Ini seperti saya sampaikan ke teman-teman di awal tadi. Apa yang mendasari Pak Sulaiman Ismail untuk melanjutkan kuliah sampai meraih gelar doktor? Dan saat bersamaan kan istri dan anak-anak juga kuliah S2 saat itu. Ya, terima kasih atas wawancara ini, yang mana sebenarnya semangat belajar ini telah terpatri sejak kecil. Nah, ini permasalahannya, karena orang tua saya itu ayah dan ibu kedua-duanya buta huruf. Ini yang pertama. Karena ayah tidak sempat kuliah ketika beliau masih kecil, orang tuanya sudah berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia di Blangkejeren ketika beliau menyerang Tangsi Belanda dulu, dan beliau meninggal waktu itu di sana. Ayahanda saya waktu itu masih kecil, masih berusia 9 tahun. Oleh karena itu beliau tidak sempat mengaji, tidak sempat belajar sekolah. Tidak ada sekolah beliau, ayah ini. Sehingga ayah ini di masa Jepang sudah besar, dipaksa oleh Jepang menjadi tentara Heiho, tentara Jepang. Sehingga ketika dia jadi tentara Jepang, adiknya kecil-kecil waktu itu, dan dia tidak sempat belajar lagi. Setelah Jepang ini kalah dengan pulang ke negerinya, kita sudah merdeka, ayah sempat menjadi tentara, yaitu tentara sebelum TNI, ya, yang mana waktu itu ayah menjadi anggota tentara sebelum menjadi TNI. Jadi beliau terus ikut bersama tentara itu. Nah, dan sampai meninggal beliau tidak mendapat veteran. Nah, inilah. Sehingga kalau dari si pihak ibu juga lahir di hutan belantara, di Lokop. Di Lokop ini di Aceh Timur, tapi di hutan belantara. Sehingga ibu tidak pernah sekolah. Juga di masa Jepang. Ya. Setelah Jepang ibu lahir. Jadi nggak sempat sekolah ibu, sehingga ibu buta huruf. Tetapi ayah sempat bisa menulis dan membaca karena ikut KBH. KBH ini adalah kursus buta huruf ketika saya masih kecil. Saya pernah tanya ibu, kemana ayah bu? Ayahmu pergi KBH. Apa itu KBH bu? Nggak tahu saya, yang penting KBH. Tanya kepada orang, apa itu KBH? Kursus buta huruf. Dan setelah ayah ini kursus buta huruf, beliau dekat dengan ulama-ulama, Datuk Sri, Datuk Pinding, itu Tengku Muhammad Nasuh, itu dekat beliau. Beliau dekat dengan ulama, dekat juga dengan Tengku Ilyas Lebe di Takimon. Sehingga beliau belajar, begitulah belajarnya beliau. Karena beliau ini sebagai seorang yang tidak bersekolah, dia ingin anaknya jangan seperti dia. Ini mula-mula. Oke, jadi bapaknya Pak Sulis dari Blangkejeren. Dari Blangkejeren. Gaya luas ya? Gaya luas. Kalau ibu tadi dari Lukuk masuk ke Aceh Timur. Aceh Timur ya. Oke, ini kan Blangkejeren sama Lukuk ini kan sangat terisolir ya, Pak Sulaiman. Ya, terisolir ya. Ya. Jadi kondisi geografisnya seperti itu di tengah-tengah Aceh,
dengan akses yang sangat susah, daerahnya terisolir, dan saat itu masa penjajahan Belanda dan Jepang ya. Ya. Ya, jadi itu dasar utama Bapak ini bersekolah karena memang orang tua kondisinya seperti tadi. Ya. Ya, mereka sudah buta huruf, jangan sampai anaknya Ya. buta huruf lagi, tidak bersekolah lagi. Ya. Ya. Jadi waktu itu Bapak di Belang Kejeren, Ibu di Luku, kemudian menikah tetap di Belang atau ke Luku? Di Loko. Ayah saya dulu punya istri yang pertama namanya ibu itu Siti Aisyah, istri yang pertama. Orang Luku, orang Belang? Enggak, orang Belang Kejeren. Oke. Orang Bacang nama kampungnya. Yeah. Jadi ibu ini tidak punya anak sampai lebih kurang 10 tahun. Karena tidak punya anak, ayah ini kelukop. Ada seorang ulama di sana menanyakan, gimana istrinya? Istri ada di Belang Kejeren. Waktu itu dia di masa DITII namanya. Beliau pergi kelukop. Lalu beliau ini diajaklah menikah oleh ulama tadi dengan ibu saya. Ibu saya ini janda. Nah, janda, anaknya ada seorang perempuan, kakak saya. Lantas ayah menikah. Nah, sesudah menikah, ibu ini bermadu dengan ibu yang pertama tadi. Nah, sampai saya lahir. Saya lahir dan ibu itu paling sayang kepada saya. Ibu yang kandung saya sekarang sudah berpulang ke Rahmatullah. Ketika saya masih kuliah semester 3 S3. Sedangkan ibu tiri tadi, ibu yang duluan tadi masih hidup, sekarang berusia 95 tahun. Posisinya di Takemon. Ya. Jadi Pak Sulis bersaudara berapa? Kita bersaudara, kalau satu ayah, saya anak pertama dari ayah. Kalau dari ayah saya anak pertama, kalau dari ibu saya anak kedua. Jadi kalau dari ayah kami jumlahnya 7 orang. Kalau seibu 8 orang. Oke. Seayah 7, seibu 8 ya. Jadi setelah pindah ke Luku, orang tua Pak Sulis ini pekerjaannya apa sehari-hari? Wah, orang tua saya ini ketika dia belum menikah dengan ibu saya, ya beliau ini adalah ikut Tengku Ilyas Lebe waktu itu, masa di ITII. Karena beliau suka dengan ulama. Jadi beliau ikut ulama, ikut ulama-ulama. Beliau juga ikut dengan ulama-ulama suka. Setelah DITI itu turun, ayah saya tidak pandai apa-apa, jadi petani di kampung. Nah, maka ketika dia sudah menikah dengan ibu saya, jadi ayah ini kembali ke Belang Kejeren untuk bertani, menanam tebu, petani tebu. Petani tebu ya? Ya. Nggak bersawah ya Pak ya? Nggak ada, kita nggak punya sawah. Oke. Luas? Kebun mana luas, sedikit lah sekedarnya saja. Nggak ada sampai setengah hektar pun. Jadi itu kondisinya cukup prihatin waktu itu ya? Kondisinya bertani ini pun harus membuat itu paret. Paret ini dibuat supaya tidak bisa dilompati oleh lembu, kerbau, babi gitu. Sudah dibuat paret sedalam kita manusia, besar lagi lebar, dibuat pagar lagi. Nah, itulah membuat itulah sampai kadang-kadang bulan-bulan buat itu baru bisa ditanam. Dan waktu itu Pak Sulis sudah umur berapa? Saya waktu itu masih berumur lebih kurang 2 tahun. Ya. 2 tahun. Oke. Dan sehingga setelah saya berumur usia 3 tahun lebih kurang, saya lahir adik Fatimah. Fatimah namanya. Kemudian sebelum adik saya ini lahir, saya sudah kira-kira berusia lebihlah 4 tahun begitu. Itu ibu tadi sudah berpisah, ibu yang pertama tadi sudah berpisah baik-baik, menikah dia ke Takemon. Maka hiduplah ayah dengan ibu saya ini sampai meninggalnya tidak lagi berpoligami, sudah monogami. Nah, itu ceritanya. Iya, iya. Ini sebelum kita cerita waktu pas masa kecil nih, Pak Sulis, dan masa-masa sekolah ya di kampung ya, kita ke S3 dulu. Jadi waktu itu
Bapak ini kan kuliah, ini kan serba Seminggu. terbatas ya, serba terbatas. Ya, Bapak kuliah, istri kuliah, anak juga kuliah. saya Dan ceritakan sedikit. motivasinya kan itu tadi, karena memang dorongan orang tua dan Ya, karena orang tua nggak bersekolah dan nggak kuliah. Gitu. Bisa ya, pertama diceritakan sekali kuliah itu? kuliah ini pertama sekali saya ini karena orang tua tadi mungkin doa orang tua dan doa para guru-guru saya. Karena guru saya setelah saya tamat sekolah PGA, pendidikan guru agama di Kutacane, saya ini tidak lagi menyambung kuliah waktu itu karena orang tua tidak mampu, saya pulang kampung. Jadi di kampung, saya ini menolong orang tua selama 2 tahun. Pertama kerja saya itu menanam kemiri dan menanam kopi selama 2 tahun. Di lahan yang tadi, yang kurang dari 1 hektar? Ini lain, ini udah pindah kami pindah saja kerja. Ini sudah bukan lagi di Blangkejeren, sudah di Kutacane. Oke. Sudah Kutacane. Ya. Kutacane ini adalah hutan belantara ditebang, lebih kurang adalah 2 hektar itu. Dan tadi, jadi saya menanam kopi dan menanam kemiri. Dalam 2 tahun ini, untuk menghabiskan waktu saya juga di kampung malam-malam mengajar pemuda-pemuda ngaji, dan juga saya punya kegiatan yaitu namanya bahasa Gayo gotong royong sama teman-teman Panglu namanya. Panglu itu gotong royong membuat kebun. Jadi ketika di sana saya ini 2 tahun ini 2 tahun saya 2 kali calon tentara. Saya kepingin jadi tentara, sangat ingin membela negara. Jadi saya masuk tentara 2 kali. Alhamdulillah kedua kalinya tidak lulus karena doa orang tua. Jadi orang tua ini yang malam ibu dan ayah mendoakan jangan lulus. Jadi setelah itu saya ini karena tadi sudah tidak lulus tentara dan sudah nolong orang tua 2 tahun lebih kurang, itu banyak yang saya lakukan selama 2 tahun sambil tadi malam hari ngajar pemuda, siang hari juga saya sambil menanam kopi tadi, menanam tanaman muda, kacang kuning, kacang hijau berganti-ganti, kacang tanah, dan memelihara ikan mas, ikan mujair, memelihara ayam, memelihara bebek. Itu saya selama 2 tahun. Dan juga saya pernah 6 bulan menjadi buruh PT di Kilang Papan di Lak-Lak. Seperti itu. Salah seorang kawan kerja saya dengan PT itu dia menjadi PM, polisi militer. Dan sekarang sudah pensiun dia. Namanya Ahmad Agi di Blangkejeren. Nah, itulah. Jadi setelah itu saya berpikir, saya ini kalau terus begini, bagaimana nanti masa depan saya? Kawan-kawan nyambung. Saya selama 2 tahun tamat PGA ini SMA. Jadi saya tinggal di kampung. Saya kembali membara semangat saya untuk belajar. Maka saya minta izin kepada orang tua untuk belajar ke Aceh Timur. Ini awal ceritanya. Jadi pada suatu malam, pada tahun 1978, saya pamit di Manasah. Saya katakan kepada warga kampung, insya Allah saya besok pagi, 27 Ramadan besok, saya akan tinggalkan kampung ini. Saya bilang, ya, dalam rangka mencari secercah sinar hidayah. Daripada pulang tangan hampa, lebih baik jadi debu di rantau orang. Inilah yang saya keluarkan waktu itu, bagaikan bom bagi diri saya. Maka saya tinggalkan kampung 1978. Itu padahal 27, 28, 3 hari lagi hari raya. Dengan tangisan ibu mengatakan, saya seminggu sebelum berangkat, saya mau berangkat merantau ke Aceh Timur, Bu. Di sana nanti saya akan ya mungkin singgah dulu di tempat guru saya sambil saya minta petunjuk dari dia. Akhirnya ibu mengatakan, ini anakku katanya. Una pebluh tasmu pegrara. Saya kalau keteringat situ saya menangis. Nangis saya. Tas pegrara. Tas pun tidak ada. Apa tempat koper membawa untuk bawa baju. Mama membeli beras. Beras dijual di karung tepung. Karung tepung inilah dicuci mama saya. Untuk dibungkus baju saya dilipat-lipat dengan celana. Ditaruh ke situ. Itulah pas saya berangkat untuk pergi ke Aceh Timur waktu itu. Maka di malam harinya keberangkatan itu baju saya sudah lipat oleh ibu.
baju dan celana semua. Saya ceramah di masjid, di musala, di Menasa. Kalau bahasa Gayo namanya meresap. Nah, waktu itu saya ceramah itu, salah seorang ulama di kampung itu, beliau ini angkat salut, dia berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, kalau saya masih muda seperti kamu, besok saya akan ikut kamu berangkat menuntut ilmu. Tapi saya sudah tua, anakku. Berangkatlah kamu sebagai pemuda kampung ini, katanya. Waktu itu, Tengku itu namanya Tengku Aman Kaso. Dia menyampaikan pesan yang sampai hari ini tidak pernah saya lupakan. Apa katanya? Seandainya kau berangkat, anakku, menuntut ilmu, ada 7 pesan yang saya sampaikan malam ini. Pertama, katanya, mintalah doa dan petua hadir orang tuamu dan izin kedua mereka. Yang kedua, setiap rumah besok pagi sebelum kau berangkat, minta doa di pintu-pintu rumah di kampung ini. Saya lakukan. Yang ketiga, katanya, ketika sampai kau ke rantau orang, induk senang cari dahulu. Mama angkat mau cari. Kalau kau sakit, kalau kau bagaimana, ada yang tempat mengadu. Keempat, katanya, patuhilah nasihat gurumu. Rajin belajar. Yang kelima, katanya, jauhi serabut panjang. Itu katanya. Artinya jangan sibuk dengan wanita, jangan main pacaran. Yang kelima. Yang keenam, katanya, jangan pulang kamu berhenti belajar sebelum berhasil, katanya. Ini dia bilang, boleh pulang sejenak melihat orang tua, katanya. Jadi yang terakhir, yang ketujuh, doa kami bersama. Akhirnya berdoa beliau, semua yang ada di Mersah itu mengaminkan. Itulah keberangkatan saya pada tahun 1978, meninggalkan kampung tercinta. Ini ceritanya. Akhirnya saya sampai ke Langsa, saya tinggal di rumah Ustadz Mahmud Ibrahim. Ustadz Mahmud Ibrahim ini pernah menjadi guru saya waktu saya mengaji di Langsa, MTQ, ikut MTQ. Saya rencana berhenti di rumah Ustadz Mahmud ini sebentar, karena saya mau berangkat waktu itu dengan niat ke Sinabang untuk mengambil upahan memutip cengkeh. Sesampainya di Langsa, Ustadz Mahmud mengatakan, jangan kau pergi anakku. Kenapa? Di sana sedang ada penyakit BDB, DBD, demam berdarah. Nah, inilah sebabnya mungkin saya tidak diizinkan. Sehingga saya tinggal bersama dia selama 8 bulan. Saya mengaji di pondok pesantren namanya Dayah Bustanul Ulum di Langsa. Saya belajar di situ selama 8 bulan. Dan setelah itu saya pindah ke Tualang Cut, pondok pesantren tradisional namanya Nudi, Nahdul Ulum Diniyah Islamiyah. Disitulah saya belajar. Di situ saya hampir lari setelah saya 6 bulan di Tualang Cut itu. Karena saya tidak mengerti bahasa Aceh sepatah pun waktu itu. Sedangkan di pondok pesantren belajarnya dengan bahasa Aceh. Bermula di muktada itu kabar, oleh danlah ke pae kenan taba, naib pae ngon ma peoi akan sinan, ketamait apa ia tabuh kenan. Jadi saya nggak ngerti. Saya mau lari. Tetapi karena Umi, istri dari Haji Muhammad Daud Ibrahim, sangat sayang kepada saya. Dia menangis-nangis. Anakku Sulaiman, jangan lari nak, jangan pulang nak, nanti kamu sayang, katanya. Nah, dengan bimbingan Umi inilah saya disabarkannya. Akhirnya saya belajar bahasa Aceh. Satu potong, sepatah saya belajar. Saya teringat sekali. Misalnya saya apa bahasa Aceh? Tanya sama kawan-kawan. Saya itu katanya, saya lun, ulun tuan, droku, ke. Banyak kali. Yeah. Saya itu bahasa Aceh 4. Lun, ulun tuan, droku, ke. Matilah kita ingatnya, saya bilang. Tapi kalau engkau apa bahasanya? Engkau kah, drono, gata katanya. Saya akhirnya hafal. Lun, ulun tuan, droku, ke, kah, drono, gata. Lun, ulun tuan, droku, ke, kah, drono, gata. Saya hafal itu. Sampai pimpinan pesantren salut. Sulaiman belajar. Alhamdulillah. 6 bulan saya belajar bahasa Aceh. Bisa bahasa Aceh. 1 tahun tinggal di Tualang Cut.
saya bisa ceramah dengan bahasa Aceh. Dan terus belajar, alhamdulillah. Gara-gara saya tinggal di Tualangcut tadi, orang dari Belang Kejeren, maka banyaklah orang datang belajar dari Kota Cani, dari Lokok, dari Kota Cani, dari Lokok, datang belajar ke Aceh Timur tadi, gara-gara saya. Waktu itu belum ada sama sekali dari kampung Pak Sulis belajar ke sana? Belum ada. Berarti Pak Sulis orang yang pertama? Iya, di kampung kita yang di Pemotongan. Iya, yang Kota Cari tadi? Belum ada. Akhirnya datanglah Tengku namanya Tengku Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf sekarang dokter dia. Dokter sekarang dosen dia di Padang. Di Kerinci sekarang dosen. Muhammad Jasa, dia datang ke Tengku Amiruddin, Tengku banyak dari Kota Candi dan dari Lokok. Nah, secara singkat, kenapa jadi akhirnya saya kuliah tadi? Nah, ini dia. Karena saya ini ketika belajar di Tualangcut itu, saya ini ngajar di MIN atas perintah guru saya, karena saya punya ijazah PGA. Maka kata guru tadi, Tengku Haji Muhammad Daud, ini Sulaiman nanti kalau sudah tamat anak saya, Tengku Irsyad, Sulaiman harus disambungkan kuliahnya ke Banda Aceh. Nah, ini dia bilang. Nanti Sulaiman malam hari mondok di pondok pesantren di Tengku Haji Ahmad Perti, siang kuliah. Akhirnya Tengku ini, Abi, panggilannya Abi meninggal dunia. Maka Umi melanjutkan cita-cita Abi untuk menyuruh saya kuliah. Inilah saya mula-mula cerita kuliahnya. Jadi saya kuliah dari Tualangcut naik sepeda dayung saya. Tapi setelah saya 4 bulan kuliah, saya berhenti. Kenapa? Karena Umi sangat sayang saya kepada beliau. Ekonominya tidak sehebat ketika ada Abi. Maka saya mundur, saya katakan, Umi, cita-cita Abi sudah Umi sampaikan, saya berhenti, Mi. Kalaupun saya kuliah, saya lanjut sendiri. Akhirnya saya tetap lanjutkan. Tahun 1986, saya dengan sepeda dayung, sepeda ontel, saya sudah honor di Pondok Pesantren Gaya Bustanul Ulum. Nah, saya sudah di situ. YDBU namanya, Yayasan Daya Husnul Ulum. Saya mengajar di situ, saya naik sepeda dayung. Nah, inilah saya lanjutkan tadi. Nah, akhirnya dengan waktu itu saya masih lajang. Alhamdulillah selesailah kuliah pada tahun 1994. Dengan segala susah payah. Waktu kuliah S1 ini sambil kuliah, sambil ngajar di pondok pesantren, sambil kuliah, sambil jualan buku yang dikirim oleh kawan saya dari Medan, namanya Muhammad Nasir. Sekarang dia dekan Fakultas Hukum di Unsam Langsa. Nah, itu ceritanya. Jadi setelah itu saya sudah kuliah. Alhamdulillah sudah punya anak waktu itu 2 orang. Saya ini terus mengajar bakti di institut tempat saya kuliah tadi sambil mengajar di pondok pesantren. Setelah itu karena saya punya ijazah PGA, saya disuruh oleh istri untuk ikut tes menjadi guru MIN. Alhamdulillah setelah 20 tahun saya bakti, saya ikut tes. Maka saya diangkat pada usia 40 tahun. Itu sebagai ASN ya Pak ya, Pak Sulis ya? ASN. Dulu namanya PNS. PNS ya, sekarang ASN ya? Yes. Akhir Soeharto. Ya, ya. Pada waktu itu saya sudah umur 40 tahun. Tetapi ilmu tadi, kenapa saya mau kuliah lagi? Karena saya sudah mengajar. Dan saya da'i. Da'inya ini seluruh Aceh saya sudah keliling da'i. Sudah seluruh Aceh. Bahkan Indonesia 17 provinsi sudah saya dakwah. Pada tahun 1995. Tahun 95 saya keliling sampai ke Pulau Jawa. 17 provinsi sudah ya? 17 provinsi sudah. Luar biasa ya. Nah, ini jadi sambil ini saya dakwah keliling itu sambil jualan minyak wangi, jualan buku-buku, jualan kaset, sehingga saya banyak menghafal lagu-lagu. Misalnya lagu-lagu untuk anak muda, begadang jangan begadang. Nah, ini karena kita jualan bisa dulu saya. Nah,
kalau tiada artinya. Ini lagunya Bang Oma ini ya, Pak Sulis ya. Iya, iya. Kadang-kadang kita sampaikan, rindu, mengapa rindu hatiku. Ada juga. Tapi yang lebih banyak saya jual kaset agama. Nah, yang lebih banyak. Mengapa insan hanya terlena dalam kemewahan setiap hari seakan dunia. Nah, gitu. Itu yang paling banyak saya jual. Dan dakwah-dakwah Zainuddin MZ. Itu sambil saya dakwah. Saya sudah berdakwah di apa namanya itu LP Cipinang. LP Cipinang sudah berdakwah saya. Tempat ya? Nah, itu tuh kepala penjaranya Mintarjo SH namanya. Nah, sudah kepala saya ceramah di juga di apa namanya itu Lowok Waru, penjara terbesar di Malang. Itu waktu pas S2 di sana? Nah, itu ini sebelum S2, sebelum kuliah. Iya. Masih S1. Iya. Saya di penjara ceramah di LP Cipinang, waktu itu Edi Tansil masih dalam penjara. Edi Tansil. Saya jumpa dengan dia itu. Nah, dengan pemberontak Islam dari Lampung, Mas Nuradi, jumpa saya itu. Nah, ini ceritanya. Jadi kenapa saya ini ditanya kuliah tadi? Ya karena saya pikir kuliah itu kebutuhan kita. Pertama, saya ini mungkin yang pertama kali karena doa orang tua. Karena saya waktu kecil, kemanapun saya dibawa ayah, selalu dijumpakan dengan ulama. Disuruh cium tangan ulama. Disuruh mintakan doa sama ulama. Di mana-mana, di Blangkujeren, di Takengon, di Kota Cane, di Lombok, di mana-mana. Asal jumpa ulama, tetap disuruh cium tangannya. Suruh doakan. Dan setelah itu orang tua saya selalu menasihatkan ke saya supaya saya ini anakku perlu dong anak hariko katanya. Artinya anakku saya tidak perlu apa-apa dari kamu untuk saya. Penting kau jadi agama anakku. Agama malim kok. Dan pesan ayah saya sehingga saya berhasil ini tanpa biaya kuliah, tanpa beasiswa, ayah saya katakan, ini pesan ayah untukmu nakku. Ringan tulan berat tulan ringan tuku. Itulah. Itu yang saya apa namanya itu? Saya laksanakan. Apa artinya? Ringan tulen artinya ringan. Ini tulang kita ringan. Rajin. Kalau orang minta tolong rajin. Berat tuh mudah rezeki. kalau ringan tulang kita mudah rezeki kita. Tapi kalau berat tulang, ringan tuh ini tuh itu perut. Tuh itu perut. Kalau berat tulang nggak rajin, ini perut kita lapar. Yeah. Nah, inilah semboyan orang tua. Jangan semboyan inilah saya selalu ingat sama orang tua. Sehingga saya tidak pernah merasa lelah. Ketika saya ngaji di Tuang Cut, kalau makan minum sudah ditanggung oleh guru saya. Nah, yang lain saya ambil upahan motong padi, ambil upahan kadang-kadang yaitu membabat jualan koran. 4 tahun saya jualan koran. Di samping jualan di pondok pesantren, jualan limun, jualan kepentingan santri dan lain-lain. Nah, ini dah. Ya, pokoknya pekerjaan apapun yang penting ada duit masuk gitu ya. Ada. Mas Sulis ya. Jadi ada tambahan selain profesi yang sudah dijalani ya. Dan sambil saya kuliah sambil ngaji di Tuang Cut tadi, saya juga membawa adik saya satu persatu, laki-laki. Yang perempuan nggak mungkin, yang laki-laki Nurdin, Ibrahim, Yusuf, itu ketiga-tiganya sudah saya bawa untuk belajar. Tetapi mereka tidak sabar dan mereka tidak menyelesaikan sampai berhasil. Semuanya kembali sebelum selesai. Jadi adik saya itu sekarang ada yang di kampung semua. Tapi ketiga-tiganya sudah saya bawa semua. Nah, mereka tidak tahan menderita seperti kita. Itu aja. Oke. Ini tadi kan PGA ya, Pak Sulis ya. Sebelum kita nyambung ke kuliah lagi. PGA tadi di Kota Cani. Sebelum PGA sekolahnya di mana? Nah, kalau sebelum PGA ini Pak Yusradi kan
Kalau sebelum PGA ini saya ceritanya ini terlalu apa namanya, kayak mimpi. Saya pernah mula-mula masuk sekolah di Fajar Harapan namanya, selama 6 bulan. Fajar Harapan ini nama sekolahnya SR, Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat setingkat SD waktu itu ya? Sekolah rakyat. Jadi waktu itu setelah selesai G30 PKI 65 atau 65. Jadi saya masuk sekolah 6 bulan. Sebentar Pak, Fajar Harapan di blok di Bandar Lampahan, Takengon. Bandar Lampahan di Takengon. Sekarang Bandar Meriah ya? Sekarang kabupatennya Bandar Meriah. Okay. Jadi setelah 6 bulan, maklumlah sekolah kami ini dipakai tangsi. Tangsi artinya kantor. Tangsi itu bahasa Belanda mungkin ya, saya nggak tahu. Tangsi. Tangsi itu artinya kantor Belanda dulu. Dibuat dari sekolah kami. Baru kami 6 bulan sekolah, ditiup angin puting beliung. Maka sekolah tadi rusak. Setelah itu ditunggulah membuat sekolah baru di Blok C namanya, di Blok C. Sekolah baru ini namanya MIN, Madrasah Ibtidaiyah. MI, Madrasah Ibtidaiyah. Kami sekolah di situ. Setelah sekolah di situ, naik kelas 2 saya, kelas 1 cuma 6 bulan. Setelah kira-kira 6 bulan kelas 2, nasib orang tua saya ya begitu pindah lagi dari Takengon pindah ke Blangkejeren. Ini permasalahan. Akhirnya kebun yang dikasih oleh Tengku Ilyas Lebe, kebun kopi dijual, diganti dengan kuda. Untuk kuda beban, kuda bawa barang itu. Akhirnya kami pindah ke Blangkejeren. Di Blangkejeren saya pindah masuk sekolah MIN namanya, Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Saya masuk kelas 3 itu. Itu di mana? Tampeng. Oke. Tampeng. Ya. Blangkejeren. Itu pun tidak lama. Lebih kurang saya beberapa bulan sekolah di MIN ini, ayah sudah mulai pindah pindah. Selama ini ayah kan jualan apa? Jualan kopi, ibu jualan cendol. Tetapi maklumlah kita saudara banyak. Ayah saya ini nggak bisa pelit. Minum kopi, saudara ini kalau hari pekan datang semua nggak bayar. Iya. Yang minum kopi ayahnya, yang minum cendol, mama jualan cendol, itu anaknya dengan istri-istri, itu pun nggak bayar. Bagaimana kita minta bayar? Iya. Jadi gara-gara inilah tidak ada tidak beruntung. Akhirnya ayah jualan tembakau. Yang ada rugi ya Pak ya? Nggak balik modal. Di saat jualan tembakau inilah saya dibawa ayah sekali ke Rangon. Rangon namanya. Saya hanyut di sana karena kita melintasi sungai musim banjir. Itu gara-gara itu nggak lagi jualan ayah karena mama takut saya hanyut. Nggak lagi jualan. Gara-gara itu kami pindah ke Aceh Tenggara. Nah ini dia. Pindah ke Aceh Tenggara. Di sanalah saya tidak sekolah lagi. Setelah beberapa bulan baru masuk kelas 4. Kelas 4 itu MIS namanya. MIS Madrasah. Langsung kelas 4 ya? Padahal prosesnya seperti tadi ya? Ya, gimana? Iya. Karena situasi ya Pak? Situasi. Ya, pihak sekolah yang baru juga memaklumi ya? Sudah kelas 4 tadi, saya rajin. Jalan kaki kami 2 km ke sekolah. Maaf, MIS-nya di mana? Di namanya Seldok. Seldok atau Lawi Penanggalan. Iya. Kami tinggalnya di Pemotongan, nama kampungnya. Jalan kaki. Akhirnya guru saya ada 3 orang dari Jongar. Salah ini gurunya inilah sangat-sangat hebat guru kami. Jadi dia selalu setiap hari ada lagu-lagu agama. Contohnya bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kalau lagu ini yang dibacakan, kami semua tenang. Hebat. Iya. Akhirnya rumah sekolah ini sama nasibnya dengan sekolah yang di Fajar Harapan SR tadi. Iya. Ditiup angin badai malam-malam. Rusak lagi. Dan akhirnya nggak bisa sekolah. Sampai hari ini nggak dibuat sekolah dulu.
Jadi kelanjutannya bagaimana Pak Sulis? Nggak ada. Letting saya yang semua kelas 4 tadi, satu pun nggak nyambung lagi. Hanya sampai kelas 4 seumur hidupnya. Yang menyambung kami hanya saya, satu. Waktu itu Mael namanya. Bakar namanya, Harun. Itu. Saya ini, karena saya tidak sekolah lagi, ada 4 bulan itu nggak sekolah, saya sudah rusak rumah sekolah ini. Saya ini menjadi orang-orang yang bandel, melawan mama dan ayah. Kenapa? Ayah suruh jaga adik kebun, waktu pergi ke kebun, nggak mau. Ayah suruh ngaji, saya nggak mau. Kenapa nggak mau ini? Atau apa ngaji, sekolah pun nggak. Akhirnya ayah marah, mungkin ayah marah kali, kata ayah kepada ibu, "Anutkan deweke kali alasu," katanya. Artinya, hanyutkan saja dia ke kali alas sana. Marah ya. Jadi ayah saya, ibu saya mengatakan, "Dua anakku, anutkan kayak kulu, mati kayak anak gua," katanya. Nanti meninggal anak saya. Kalau dihanyutkan. Gara-gara itulah saya dilobi oleh ibu untuk tinggal bersama guru saya namanya Badarani Bro di Jongar. Maka saya dibawalah sebagai anak angkatnya, saya sekolah di Min Jongar. Nyambung ke Min Jongar. Kelas 4 lagi. Kelas 5. Kelas 5. Dia udah berhenti tadi. Iya. Langsung naik kelas 5. Ya, jadi kan udah hampir 6 bulan libur, zaman Iya. Ya, artinya itu ya selama nggak sekolah itu dianggaplah berjalan langsung kelas 5 di Jongar. Iya. Terus akhirnya Pak, saya kelas 5. Di kelas 5 ini saya tidak mengerti bahasa di situ karena bukan bahasa Indonesia. Di sekolah semua bahasa alas. Bahasa alas contohnya, saudara-saudaraku kerina pesi bawa pindah makapan tebakan kerina itu bahasa. Jadi saya tidak mengerti. Saya diganggu orang sehingga setiap hari saya tiada hari tanpa perkelahian. Iya. Dan tiada perkelahian tanpa kemenangan. Saya selalu menang. Akhirnya Pak Yusradi, akhirnya saya ini dipecat, Pak. Kelas 5 diberhentikan? Iya, dimusyawarahkan sama guru-guru, pecat. Anak ini baru ini jahat. Tetapi saya dipertahankan oleh 3 orang guru. Pertama, Bapak angkat saya Badarani. Yang kedua, Bapak Rasidin Ramin yang ngajar di sekolah di Lori Penanggalan tadi. Yang ketiga, kepala sekolah. Jangan, itu satu-satunya anak dari mau sekolah dia. Ngapain kita pecat? Kita bina, katanya. Jadi kata orang Bapak angkat saya, anak saya ini baik di rumah, nggak pernah berkelahi sama dia. Sama anak dia maksudnya kan. Kenapa di sekolah dia berkelahi? Lalu dipelajari. Kenapa? Rupanya anak ini karena selalu dicaci orang. Ya, kalau sekarang dibully ya Pak. Dibully. Akhirnya Pak, saya tadi nggak dikasih pecat. Akhirnya saya dapat hadiah paling besar di dunia Pak. Apa itu Pak? Setelah 3 minggu saya kelas 5, saya dinaikkan kelas 6. Iya. Kelas 6 umur berapa? Ya, umurnya sudah lama karena orang dulu masuknya karena lambat kita nggak jelas tuh. Harus sampai begini tangan dulu. Oh, gini ya. Kalau nyampe berarti udah bisa masuk SD ya. Itu ukurannya ya. Iya. Terus gimana Pak? Jadi akhirnya Pak, apa alasan guru ini supaya bisa dinaikkan 6? Supaya Sulaiman ini jangan lagi berkelahi di sana. Kelas 6 itu orangnya lebih besar, saya kecil Pak. Iya. Rupanya sampai kelas 6 Pak, saya nggak berkelahi selama 2 bulan. Nggak berkelahi saya. Karena nggak diganggu. Bulan ketiga, mulailah saya diganggu. Iya, berkelahi lagi. Karena saya paling hobi untuk membuat gambar itu menggambar. Datang kawan ini, disorongnya tangan saya ini, rusak gambar tadi. Marah saya Pak. Saya begini kan dia, hidungnya ini keluar darah Pak. Datang abangnya, dia ada abang dia dua dia di situ pengadik. Abangnya lebih besar. Datang abangnya, abang ini saya tinju, saya gigit ini hampir putus Pak. Apa namanya?
kupingnya. Telinga. Iya. Iya. Akhirnya Pak, itu namanya tauteh. Teringat saya sampai hari ini, tauteh. Kalah dia Pak, dua-dua. Akhirnya bulan keempat Pak, seluruh kelas 6 berkelahi semua sama saya. Karena jahat. Akhirnya Pak, saya orang nakal. Saya pergi ke tempat pemandian namanya Lau Gerger. Lau Gerger ini hanya tempat wisata itu, Sungai Gerger. Namanya airnya keluar keluar dari hutan. Lau Gerger. Kami mandi di sana. Saya dikeroyok Pak, 18 orang. Inilah. Mereka bawa pisau, cap garpu ditaruh di sini saya. Ini tangan begini dibuat. Akhirnya saya menyesal. Ya Allah, ini mau kami habisi kau sekarang. Maaf, ampun. Disitulah sampai hari ini saya tidak pernah berkelahi lagi. Jadi Pak Sulaiman ini jagoan juga ternyata waktu SD. Iya. Nah, ceritakan. Jadi itulah Pak sebabnya Bapak Badarani Bruh tadi menjadi ayah angkat saya sampai sekarang. Ibu masih hidup. Masih Ibu, hidup. ayah udah Bapak itu masih hidup? Bapak udah meninggal. Ibu sampai sekarang 93 tahun umurnya. Masih hidup sekarang Ibu. Iya. Nah, inilah. Jadi setelah di situ saya 2 tahun Pak, saya tidak lagi kelas 5, kelas 6, nggak sampai 2 tahun kurang. Jadi saya pulang kampung nggak sambung lagi Pak. Saya sudah sadar, saya tidak nakal-nakal lagi. Saya udah tobat nasuha ya? Kemana semua? Dari dikeroyok 18 orang gitu ya? Tetapi kenapa bisa ke PGA Pak? Setelah saya libur, waktu dulu Pak bukan namanya semester orang kuliah, namanya itu apa ya? Triwulan Pak. Iya. Triwulan 1, triwulan 2, catur Pak. Caturulan 1, caturulan ya. Caturulan 2, caturulan 3. Jadi setelah saya berhenti lebih 1 caturulan Pak, orang kalau udah kuliah masuk SMP saya enggak. Nah, disitulah Pak saya di kampung enggak nakal-nakal lagi. Akhirnya saya dapat rahmat, dapat bapak angkat yang kedua, namanya Haji Umar Aman Syihab. Beliau inilah Pak, melalui beliau saya sambung ke PGA. Padahal sudah 4 bulan enggak sekolah. Waktu itu, ini kan tadi madrasah ibtidaiyah ya. Jadi dari madrasah itu SMP sederajatnya bisa langsung PGA ya, PGA. Pendidikan Guru Agama. Ya, pendidikan guru agama. Itu punya sejarah begini Pak. Nama saya asli waktu lahir ya. Dibuat 3 nama. Satu yang membuat nama saya ini ulama besar Blangkejeren, orang yang keramat, Datuk Sri. Membuat nama saya ini Pak. Nama saya ini Sulaiman Daud. Nah, nama saya. Datuk Pinik membuat nama saya ini Muhammad Yusuf. Tengku Muhammad Dasuh dari Linge namanya, Linge Takemon. Membuat nama saya itu sama dengan nama Abu Bakar Siddiq. Lalu ibu diundi nama itu. Nama saya kenalah Sulaiman Daud. Maka nama saya panggilan kecil Sulaiman Daud di mana-mana. Tetapi waktu kami tamat BIN, datang peraturan dari Banda Aceh, khusus di Aceh barangkali, harus dicantumkan nama orang tua. Maka nama saya harus Sulaiman Daud Ismail, ya gitu. Tetapi karena ijazahnya kecil dan nggak muat, bagaimana? Maka dihilangkanlah Daudnya, ini ceritanya. Maka Sulaiman Ismail. Inilah maka nama saya. Kalau berdasarkan ijazah, terus Sulaiman Ismail. Daudnya hilang. Ya. Oke, baik. Tadi kan nyambung ke PGA. Ya. Berarti itu kalau sekarang SMA. Setingkat SMP ya, SMP SMA ya. SMP SMA. 6 tahun berarti ya. 6 tahun. PGA 6 tahun. 6 tahun. Itu di mana, Pak Sulis? Itu di Babus Salam, Kota Cane. Itu Pak Yusradi, sekolahnya jalan kaki 3 km, Pak. 3 km. Dari Kota Cane ke Babus Salam. Dari tempat saya kos. Ya, kosnya di mana? Kota Cane? Dekat Masjid Taqwa. Jadi jalan kaki 3 kilo, Pak. Ya. Yang dibayangkan 6 tahun. Jadi disitulah saya punya semboyan, Pak. Waktu paginya enak, waktu pulangnya udah panas. Masak sendiri lagi. Siapa bilang hujan tak basah, agar kawat duri-duri. Siapa bilang hidup
hidupku tak susah, pulang pergi sekolah berjalan kaki. Siapa bilang hujan tak basah, pagar kawat berduri-duri. Siapa bilang hidupku tak susah, pulang sekolah masak sendiri. Wah, ini Pak Sulis ini luar biasa, suaranya bagus, merdu. Dan sepertinya Pak Sulis ini suka mengarang lagu ya, atau membuat puisi. Dan dulu ya, dulu. Ya, dulu waktu pas sekolah, pas kuliah. Waktu di PGA, waktu di Dayak pesantren, waktu jualan koran. Suka buat puisi, menulis puisi. Iya, iya. Dan terkumpul semua puisi itu. Ada yang terkumpul, ada yang enggak. Iya, iya, iya. Dan puisi itu pastinya menceritakan perjalanan hidup tadi ya Pak Sulis ya. Ya, perjalanan hidup. Dan lagu yang dinyanyikan tadi itu karangan orang atau ciptaan Pak Sulis? Karangan orang, karena kita jualan kaset. Iya, iya, iya. Tapi kalau karangan saya sendiri, saya bukan pengarang. Tapi saya, Pak Yusradi, pada tahun 1977, saya hampir menjadi biduan. Hampir. Itu waktu pas masih di PGA? Mahlil. Waktu pas pas masih sekolah PGA tadi? PGA, Mahlil namanya. Mahlil kan terkenal waktu itu. Iya, iya. Jadi saya sudah dilamar untuk dibawa ke Jakarta. Waktu terkenal lagu namanya Sanada untunge ken nampung pulo cino kegae kemaru kering wasni paya oya si benare. Karena itu kan lagu dulu tuh, Perahu Medang, sesempat gelumang, iwan laut hijau. Waktu itulah saya mau dibawa ikut ke Jakarta. Tapi karena terlambat datang dari kampung 2 jam, ditunggu lagi terlambat. Mereka sudah mobil menuju ke Medan, ya tinggal saya. Bukan nasib saya jadi biduan. Dan tentara. Ini loh Pak ceritanya. Pas di PGA tadi soal biaya sekolah bagaimana? Aduh Pak, cerita biaya sekolah nanti saya nangis Pak. Saya kalau itu saya cepat nangis saya Pak. Nangis. Nggak bisa cerita Pak ya. Ya nggak usah cerita Pak. Saya nangis. Saya teringat sama orang tua terus nanti Pak. Itu pun saya dibantu oleh Bapak angkat itu Pak. Rumah tidak sewa saya. Saya masak sendiri Pak. Tapi sering nggak masak saya. Pulang sekolah dan udah siap nasi. Mama angkat tadi udah masak nasinya. Saya menolong beliau untuk membungkus tembakau Pak. Tembakau itu dijual pakai bal-bal itu dijual ke Medan, Siantar. Saya itu Pak. Dan di rumahnya tadi banyak tukang tembakau dari bilang kecil ya. Saya tolong mereka. Mereka kadang-kadang udah kotor baju, saya cuci Pak. Saya cuci, saya nggak minta apa-apa, tapi dikasih oleh mereka. Disuruh gosok, saya gosok Pak. Nah, jadi kenapa saya bisa nangis Pak? Saya pernah mau ujian Pak. Uang ujian belum ada, malu saya cerita sama bapak angkat saya. Saya pergi ke kampung, tak sama ayah, uang ujian Pak. Ujian. Jadi sampai di rumah, ayah sudah sakit. Untuk apa saya cerita? Ayah mana? Adik, ayah di atas bang sakit. Ya Allah, saya pulang minta uang, tapi ayah sakit. Mana mungkin saya cerita? Saya pulanglah besoknya, hari Minggu. Saya pulang. Nah, udah pulang sampai ke Kota Cane. Saya cerita sama Bang Isah namanya. Bang Isah ini anak yang tertua dari ayah angkat saya. Bang, sawah abang yang di Perapat dulu itu jangan kasih orang bang untuk membabatnya, biar saya bang. Kenapa katanya? Saya nggak ada uang ujian bang, ayah sakit. Oh iya ya, ini berapa uang ujian? Kasihnya uangnya bayarkan dulu. Akhirnya saya kerjain sawah dia tadi. Itu ceritanya. Setiap tahun ajaran baru, Pak Yusradi, saya selalu bersama kawan-kawan ke seberang sungai Kali Alas mencari bambu.
bambu ini dipotong segini untuk pagar. Karena dulu setiap murid baru kan wajib bawa pagar. Kita jual. Anak orang kaya nggak sanggup dia cari bambu, kita jual. Kami jual bambu untuk pagar. Itu waktu saya kelas kecil. Sesudah itu kelas 1, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, 4 tahun saya sudah sore hari kerja dengan tukang roti di kampung Terandam di belakang bioskop. Bioskop. Situ saya kerja Pak, 4 tahun. Tapi berlanjutlah sekolah tadi selesai semua dengan baik. Alhamdulillah, bapak angkat saya banyak. Selama saya di TGA tadi Pak, dapat bapak angkat lain selain Bapak Badarani yang di Jombang, Bapak Haji Aman Siam tadi, ya, Haji Umar itu, satu lagi bapak saya namanya Bapak Numbur. Sampai hari ini anaknya Baharudin Numbur, mantan Dinas Syariat Islam Kota Cane, seperti saudara kandung saya. Ada satu lagi bapak angkat saya di Lawi Beringin, Simpang Semadap, Bapak Muhammad Yakub namanya. Anaknya sama namanya dengan saya, Sulaiman. Sama-sama Sulaiman kami. Jadi itu jadi ayah angkat saya. Jadi saya kalau hari Minggu nggak pulang kampung, pulang ke tempat ayah angkat, dikasih saya beras, kadang-kadang dikasih saya kelapa, buah kelapa. Itulah. Jadi selama 6 tahun saya lewatilah tadi. Itu juga saya pernah jadi jualan es dengan kawan-kawan. Itu macam-macam Pak. Nah, tapi orang tua sangat senang. Dan saya mendoakan banyak saudara-saudara kita Pak yang memang mendukung saya sekolah tuh. Kadang-kadang ada abang itu Bang Talib. Bang Talib ini dia petani kacang kuning. Setiap panen kalau dia nak jualan ke Kota Cane, dicarinya saya. Mana dek? Itu pasti saya dibawa makan di warung terenak, warung bahagia. Selalu kami dibawa makan. Karena tahu dia kita orang sekolah, makan kadang-kadang cemana, nanti dikasihnya saya jajan. Saya doakan abang itu, Bang Talib, Bang Diris. Ya Allah, semua baik kali Pak. Nggak ada yang nggak baik kawan-kawan. Itulah. Maka saya kalau pulang kampung hari ini Pak, itu pasti kumpul semua dua kampung itu Pak, di satu masjid kumpul. Saya cerita, 3 tahun yang lalu saya cerita Pak, satu malam ceramah, judulnya enggak, apa judulnya? 40 tahun yang lalu judulnya. Itu satu masjid itu hampir setengah yang nangis Pak. Ada yang sudah meninggal, ada yang bibi-bibi udah tua. Ya, ya. Yang 18 orang yang mengeroyok Bapak tadi ikut ceramah itu juga. Oh itu lain Pak, itu di Kampung Jongar di Min tadi. Oh iya iya. Kampung tempat tinggal kita di Lawi Penanggalan. Iya iya. Sempat ke Jongar itu juga. Kawan yang mengeroyok saya tadi, semua sekarang udah pensiun. Udah pensiun ya. Nah, saya belum pensiun karena saya jadi dosen. Iya iya. Banyak. Iya. Mohonnya kalau bisa Pak Yusradi doain saya ini biar luluslah menjadi guru besar ini, sedang syarat-syaratnya ini sedang kita buat ini banyak kali. Amin, insya Allah Pak. Tapi kalau lulus jadi guru besar ini jadi gempar ini insya Allah. Karena anak petani dengan saya tulis sebuah buku judulnya Santri Gunung Menggapai Impian, itu akan kita apa nanti itu kita apa namanya diluncurkan ya, coba dibedah ya dengan teman-teman yang ada di Langsa ya Pak. Ya.